Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang memahami konsep manajemen. Berbicara tentang konsep manajemen, tentunya ini berkaitan dengan pemahaman awal mengapa kita harus mempelajari manajemen dalam berbisnis. Dipahami bahwa manajemen merupakan alat atau salah satu alat yang penting dalam mengelola sebuah perusahaan, di mana tugasnya sangat krusial dalam satu organisasi yang tentunya bisa menentukan dan mengawasi kinerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen itu sendiri. Di sisi lain, dengan mempelajari teori manajemen, ya, hal ini akan membantu kita, terutama para manajer, yang secara efektif akan mampu mengelola organisasi yang semakin lama semakin kompleks. Di sini, manajemen merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada hasil yang mudah dilaksanakan, di mana menurut teorinya ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang disusun secara sistematis, sedangkan secara konsepnya adalah simbol yang dipakai untuk menjelaskan pengertian tertentu dari teori. Manajemen menurut Follett dianggap sebagai sebuah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Lalu pendapat lain menurut Nichols, manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Menurut Kurniawan, manajemen merupakan seni atau proses menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Jadi, dipahami bahwa manajemen ini merupakan ilmu atau proses atau juga seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, di mana di dalamnya terdapat berbagai unsur-unsur manajemen. Kalau boleh kita simpulkan bahwa manajemen adalah ilmu atau seni untuk mengelola sumber daya yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Tujuan yang bagaimana? Tujuan yang telah direncanakan. Di sini harus juga dipahami bagaimana fungsi-fungsi manajemen dalam mengelola organisasi atau lembaga atau perusahaan. Yang pertama, planning, perencanaan, lalu pengorganisasian, organizing, lalu pengimplementasian. Di sini ada istilah masing-masing para ahli, ada yang menggunakan konsep executing, pelaksanaan atau implementasi, atau directing, mengarahkan, atau juga leading, memimpin. Yang pada akhirnya pada tahap keempat adalah pengawasan atau pengendalian, biasa disebut controlling. Kita lihat kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning. Di sini ditentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Selanjutnya kita lihat arah tanda panah yang menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi, di mana tahapan selanjutnya adalah organizing. Penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Ada juga garis titik-titik, ini menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Di mana kalau organizing memberikan timbal balik, ini ditujukan agar perencanaan pengorganisasian
jauh lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, tahapan proses fungsi manajemen adalah actuating, yang di dalamnya terhadap proses memotivasi anggota organisasi agar perencanaan dapat dijalankan. Dan yang terakhir controlling, di dalamnya ada monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan. Tentunya ditujukan agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya kita lihat berbagai perbedaan pandangan dalam fungsi-fungsi manajemen. Luther Gulick ya lebih menekankan di samping planning, organizing, dan controlling, pada tahapan keempat, pada tahapan ketiga lebih fokus pada adanya staffing ya, directing, coordinating, dan reporting. Ini sama dengan pendapat, hampir sama dengan pendapat Ernest Dell ya. Ada staffing, juga directing, innovating, dan ini perbedaannya representing. Jadi di dalamnya di samping pengelolaan tenaga ahli atau staff, ya, juga mengarahkan. Jadi tergantung kepada bisnisnya. Kalau aktivitas besarnya adalah pengelolaan dalam arti mengarahkan, tentunya fungsi manajemennya meliputi directing itu sendiri. Lalu setelah directing, tahapan lainnya adalah melakukan inovasi dan menampilkan hal-hal yang kekinian yang bersifat representatif. Di sisi lain, menurut George Terry, ya tadi ini langsung dari planning, organizing, actuating. Kalau Stoner lebih ke leading, ya memimpin, sementara Nichols dan Cons O'Donnelly ini lebih menggunakan konsep directing atau mengarahkan. Selanjutnya kita lihat fungsi perencanaan ya. Tahapan pertama dari fungsi manajemen adalah perencanaan, di mana di dalamnya merupakan usaha untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalamnya, dalam fungsi perencanaan itu terdapat berbagai kegiatan yang pada intinya mempertanyakan atau bagaimana menggali konten perencanaan dengan berbagai pertanyaan. Apa yang dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, mengapa mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan harus dikerjakan, serta di mana kegiatan itu dilakukan. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari fungsi perencanaan. Selanjutnya, kita harus memahami mengapa perlu disusun sebuah rencana. Nah, dalam kondisi aktual di lapangan, kita rasakan bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, perlu pedoman untuk bertindak agar usaha mencapai tujuan tidak gagal total. Karena adanya ketidakpastian situasi pada saat kegiatan pencapaian tujuan itu dilaksanakan. Pedoman bertindak untuk menghadapi ketidakpastian ini, yaitu dengan adanya rencana. Jadi bisa dipahami kalau kita gagal dalam merencanakan, berarti dianggap akan merencanakan kegagalan. Jadi kita sebagai manajer ataupun pengelola usaha harus mampu membuat rencana untuk menghadapi berbagai unsur ketidakpastian dalam berbisnis. Selanjutnya, apa saja wujud dari rencana itu? Dalam berbisnis, dengan metode menggunakan perencanaan manajemen, kita tampilkan bagaimana falsafah perusahaan. Apakah lebih condong
ke mencari keuntungan semata, ataupun keseimbangan antara keuntungan atau laba atau profit juga berimbang dengan berbagai tindakan sosial yang berorientasi kepada kebahagiaan bersama. Wujud perencanaan lainnya adalah adanya kebijakan, tujuan, mengacu pada berbagai undang-undang atau aturan yang ada, melahirkan anggaran yang jelas, jadwal yang terukur, program-program yang bisa memastikan mudah dilaksanakan, lalu strategi yang tepat, taktik yang bisa mendukung pelaksanaan strategi sendiri, serta prosedur dan berbagai tambahan perencanaan lainnya tergantung situasi dalam organisasi yang ada. Selanjutnya, dipahami bahwa proses dari perencanaan itu dilanjutkan dengan fungsi kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien, tentunya guna mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Selanjutnya kita lihat ada beberapa langkah yang ditempuh dalam pengorganisasian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan, ya. Lalu juga harus mampu mengalokasikan sumber daya yang tepat sesuai dengan sasaran operasional, serta mendelegasikan otoritas. Tentunya hal ini untuk menumbuhkan tanggung jawab dari staf atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu sendiri. Ya. Selanjutnya berkaitan dengan pengorganisasian ini, tahapan selanjutnya adalah tahapan implementasi dan pengarahan. Di sini terdapat proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya, tentunya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Fungsi yang ketiga ini juga bisa diistilahkan dengan fungsi pelaksanaan, yang di dalamnya terdapat pengarahan atau dengan kata lain penggerakan pelaksanaan, ya, yang mengarahkan seluruh sumber daya agar dapat bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Pendapat lain menyebutkan bahwa pelaksanaan menempatkan seluruh anggota tim agar mereka secara sadar dapat bekerja dengan perencanaan untuk mencapai goal yang telah ditetapkan. Pemahaman lain adalah pelaksanaan merupakan pengaktifan orang-orang sesuai dengan rencana dan pola organisasi yang telah ditetapkan. Jadi, secara keseluruhan dipahami bahwa fungsi pelaksanaan ini merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yang sesuai dengan perencanaan manajerial dalam berbagai upaya-upaya pelaksanaan program di organisasi. Selanjutnya, menurut Kurniawan, ada beberapa prinsip dalam pelaksanaan atau dalam actuating itu, yaitu harus memegang prinsip memperlakukan bawahan dengan cara yang baik, memberikan dukungan perkembangan dan pertumbuhan kepada sumber daya manusia,
memotivasi agar bawahan memiliki keinginan yang lebih baik, menghargai sebuah hasil, menjunjung tinggi keadilan, memberikan bantuan dan peluang serta kesempatan kepada bawahan, lalu juga mensupport bawahan untuk senantiasa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Di sisi lain, menurut Azwar, fungsi pelaksanaan ini memiliki tujuan, yaitu mewujudkan kerjasama tim yang lebih efisien, meningkatkan skill dan keterampilan staf, menciptakan kesadaran rasa bermiliki dan menyukai pekerjaannya, menciptakan iklim atau suasana kerja yang penuh motivasi dan prestasi kerja, serta mengimplementasikan apa-apa yang telah ditetapkan dalam rencana guna mencapai tujuan dengan proses yang telah ditetapkan. Lalu kita lihat elemen-elemen apa saja yang ada dalam tahapan pelaksanaan. Harus ada coordinating, ya, koordinasi, motivasi, lalu komunikasi yang baik, dan commending atau commending itu lebih ke pengarahan yang baik, ya. Sehingga dengan fungsi ini para manajer melakukan komunikasi untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi yang di dalamnya juga disertai pemberian motivasi yang baik agar karyawan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu berupa fasilitas kerja, gaji, tunjangan, atau lainnya. Di sisi lain, komunikasi juga menjadi sangat penting karena ini dengan menciptakan iklim dan budaya suasana kerja yang positif, yang kondusif, tentunya akan melahirkan soliditas teamwork guna mencapai tujuan secara optimal. Dan yang keempat, commending, ya, itu berkaitan dengan bagaimana seorang manajer mampu mengarahkan bawahannya agar berkesesuaian dengan visi, misi, tujuan, ya, dari organisasi yang tentunya dapat memberikan dampak yang positif. Tahapan selanjutnya, tahapan terakhir, yaitu tahapan atau fungsi pengawasan, di mana di sini dapat membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan berbagai tanggung jawab serta tugasnya secara efektif dengan melaksanakan analisis-analisis yang akurat, penilaian-penilaian yang fair, dan rekomendasi-rekomendasi yang jitu, disertai penyampaian laporan dengan akurat dari kegiatan-kegiatan yang diperiksanya. Jadi sekali lagi dipahami bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi, tentunya untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pengendalian ada 3 tahapan, yaitu tahapan monitoring, pengamatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu, lalu controlling, di mana di dalamnya dilakukan pengamatan yang dilakukan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, dan evaluating, ini berkaitan dengan pengamatan yang dilakukan pada akhir kegiatan dengan membandingkan antara rencana dan hasil kegiatan. Controlling dan monitoring yang baik dalam pengawasan harus menemukan data atau fakta, harus bersifat preventif dari kemungkinan kesalahan atau error yang terjadi. Jadi fungsinya itu bisa mencegah kerusakan atau kesalahan lebih awal, ya. Yang ketiga, sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi guna mencapai tujuan, memudahkan tujuan,
Lalu controlling yang baik ini tidak hanya mencari kesalahan, tetapi lebih dekat kepada melakukan pembimbingan. Dalam fungsi pengawasan terdapat 4 aktivitas utama, yaitu developing performance standard, yaitu pengembangan standar prestasi, lalu juga measuring performance, pengukuran pelaksanaan, evaluating result, yaitu evaluasi hasil, dan taking corrective action, yaitu mengambil tindakan korektif jika ada ketimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Dari hasil evaluasi bisa disimpulkan bahwa jika input lebih besar dari output, maka kondisi ini bisa dikategorikan kegagalan. Lalu input sama dengan output dianggap impas, bahkan rugi. Yang terakhir, input lebih kecil dari output, ini yang disebut sukses. Dalam istilah agama disebutkan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka ia beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini sama seperti sebelumnya, maka ia disebut merugi. Apalagi kalau hari ini lebih jelek dari hari sebelumnya, maka tergolong orang-orang yang terlaknat. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.